Salam brother and sister dimanapun berada. Saat ini jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasia Elohim, dimanapun kita berada saat ini. Tetaplah tenang dan tetaplah bersuka cita, semangat di dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa Surgawi di dalam diri kita setiap anak-anak Tuhan, Yesus Hamasia Elohim. Firman Tuhan pada saat ini yang sangat memberkati bagi saya dan tentunya bagi kita sekalian, yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-28. Firman-Nya, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Firman Tuhan yang kedua yang sangat memberkati kita adalah terambil dalam firman-Nya Yohanes, kitab Yohanes pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Allah itu adalah roh. Barang siapa yang datang kepada Allah harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan hanya fisik kita ini yang Tuhan lihat, bukan fisik kita ini yang Tuhan lihat dan Tuhan keker, tetapi roh kita yang Tuhan lihat dan hati kita yang Tuhan lihat. Ya, yang Tuhan keker itu adalah hati kita. Kita menyembah Dia di dalam apa? Di dalam roh apa? Ya, di dalam roh dan kebenaran. Itu artinya adalah di dalam roh mempelai Kristus, di dalam roh anak-anak domba Allah, bukan roh binatang. Ya, bukan roh Lucifera, bukan. Tetapi anak-anak Tuhan itu harus datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, disuci kuduskan oleh Allah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi kita menyembah Tuhan itu menyembah Allah yang hidup. Tidak dipakai fisik kita ini. Allah tidak melihat fisik kita ini, tetapi Allah melihat adalah hati kita, roh kita. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, marilah kita sadari, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan kita bermain-bermain. Ya, jangan kita bermain-main dengan waktu ini. Waktu yang sudah sangat singkat ini. Jangan kita bermain-main dengan dosa. Jangan kita bermain-main dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Hamasia Elohim. Kita harus sungguh-sungguh untuk datang bersekutu dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Jangan kita buang waktu kita sia-sia. Kita buang waktu kita, lama-lama waktu kita untuk kita gunakan di dalam dunia ini untuk kesenangan diri kita sendiri. Tetapi biarlah kita gunakan waktu kita, apa yang ada di dalam diri kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lagi kita suka bermain-main dengan dosa. Jangan, kita tinggalkan dosa itu. Kita harus membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ya, kita berkata, Tuhan, ini saya hamba-Mu. Jadikan saya hamba yang hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan saya penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran.
sehingga saya layak untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Usahakan kita terkoneksi dengan Tuhan. Usahakan kita berbicara dari hati ke hati. Dan kita peka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan kita peka telinga kita untuk mendengarkan gosip-gosip dunia, cerita-cerita yang menakutkan, cerita-cerita dongeng nenek tua, cerita-cerita turun-temurun yang belum tahu ada apa kebenarannya. Tetapi kita harus memastikan diri kita ini dengan disiplin yang ada kita tanamkan pada diri kita. Kita harus mempercayai firman Tuhan itu 1000%. Bukan hanya 100%, 200%, tetapi 1000%. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus HaMashiach Elohim, kita gunakan waktu kita ini, jangan sembarangan. Kita gunakan tubuh kita ini dengan berhati-hati, karena tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Jangan membuat tubuh kita ini menjadi cemar. Jangan membuat tubuh kita ini jatuh dalam berbagai-bagai macam dosa-dosa, kenajisan, percabulan, hal apapun yang kita lakukan dosa di mata Tuhan. Jangan kita melawan dengan 10 hukum Taurat yang telah diturunkan oleh nabinya Musa. Jangan semuanya itu kita harus mentaatinya, karena itu adalah hukum-hukum Bapa Surgawi. Jikalau ingin masuk ke dalam kerajaan Bapa Surgawi, kita harus menuruti 10 hukum firman Tuhan itu. Ya, jangan menyembah Allah lain selain daripada Allah Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Di luar itu adalah Allah-Allah lain, ilah-ilah yang bukan hidup. Ya, dia bukan hidup, tetapi Allah yang mati. Ya, Allah pohon-pohon, Allah batu-batu, Allah apa segala macam yang tidak kita kenal, Allah asing itulah Baal, berhala di hadapan Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Ya, jikalau kita ingin masuk kerajaannya yang Maha Kudus, itulah yang harus kita lakukan. 10 hukum firman yang telah diturunkan kepada nabinya Musa, itulah yang harus kita lakukan. Bukan hukum-hukum yang lain, bukan hukum-hukum yang buatan manusia, bukan. Tetapi hukum firman Tuhan yang betul-betul datang daripada Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Agar supaya apa? Roh kita, lambang roh kita itu tidak berbentuk binatang, tidak berbentuk Lucifera di sana, tetapi berbentuk mempelai Kristus. Mempelai Kristus yang kudus, karena kerajaannya itu kerajaan yang Maha Kudus. Ya, bukan kerajaan najis, bukan. Kerajaan Allah Tuhan Yesus HaMashiach Elohim itu adalah kerajaan yang Maha Kudus. Berbeda dengan kerajaannya Lucifer. Kerajaannya Lucifer itu penuh dengan kenajisan hawa nafsu di dalamnya. Percabulan, persinahan, kalian boleh melakukan, tetapi itu di dalam kerajaannya Lucifer, kerajaannya api. Ya, jangan kalian sesat, jangan kalian mau disesatkan oleh Lucifer, karena yang ada di alam ini, alam kami sini ini hanya ada 2, alam ilahi Yesus HaMashiach Elohim Bapa Surgawi, dan yang satunya adalah alam Lucifer 666 api. Kodenya itu namanya binatang, dan dari situlah roh-roh jurang maut itu akan keluar, ya, untuk menyesatkan, membinasakan, mencuri domba-domba Allah, membinasakan anak-anak manusia. Jadi kami dari alam kami ilahi ini, supranatural ini, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, ras, dan bangsa, semuanya sama. Mereka adalah ciptaan Bapa Surgawi, Allah Yesus HaMashiach Elohim selaku penciptanya. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah, nama Allah lain selain daripada Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Dialah nama Bapa Surgawi. Dari tempat kami di sini, saya sendiri, aku, dia, Alfa dan Omega, Roh Kudus, Roh kebenaran ini yang ngomong kepada kalian, memberitahukan kepada kalian dunia manusia. Pada saat ini hanya meminjam dan memakai tubuh hambaku ini, abdi Allah yang maha tinggi. Di tempat kami sini, dia sangat bersinar dan elok rupanya, sangat cantik rohnya di tempat kami ini. Dan lihatlah di sekelilingnya, pengawal-pengawal malaikatku yang kuat aku kirim untuk menjaga anakku ini, hambaku ini yang aku percaya.
Maka dari itu, kami dari alam ilahi ini yang berbicara hanya memakai tubuh anak ini, namanya veil. Saat ini adalah anak yang kami percaya di muka dunia ini, yang bisa dipercaya, dan kami mempercayakan suara kami dari alam ilahi ini kepada Dia, hamba Allah yang sederhana, abdi Allah yang maha tinggi. Dengarlah ini baik-baik. Kami akan membuka profil kami di alam ilahi ini. Kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini adalah satu posisi. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang tinggi daripada di antara kami ini. Semuanya sama, memegang peranan penting masing-masing di dalam dunia kami ilahi ini. Bapa Surgawi, Anak, Yeshua Hamashiach Elohim yang kalian kenal adalah Yahweh. Itulah nama Bapa Surgawi. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus, Roh Penghibur yang turun ke tengah-tengah dunia ini ketika Anak Allah, Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim naik ke surga. Turunlah Roh Kudus, Roh kebenaran itu ke dalam setiap hati anak-anak Tuhan, anak-anak manusia yang kami kasihi. Memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, menghibur, dan menguatkan dikala hati kalian yang hancur, dikala hati kalian yang remuk, dikala hati kalian yang sedih, ditinggalkan orang-orang yang kalian kasihi. Kamilah Roh Penghibur, Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kami, menguatkan dunia kalian manusia. Kami di tempat kami sini, kami adalah 3 oknum pribadi yang sama-sama memiliki kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama dan mempunyai pekerjaan masing-masing, dan kami saling memperlengkapi satu di antara ketiga pribadi ini. Setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik, ketiga pribadi ini saling bertukar pikiran, ngomong, berbicara tentang kalian dunia manusia. Apa yang ingin kalian dapatkan daripada membahas ketiga pribadi kami ini di tempat sini? Kalian tidak akan mampu membahas ketiga pribadi kami yang sangat di luar logika kalian. Manakala kalian manusia ingin menembus dunia kami ini ilahi, kalian mati dulu seperti anak ini, baru kalian bisa tembus kepada dunia ilahi ini. Dan kami akan melihat apakah kalian mempunyai roh yang setia di hadapan kami, seperti anak yang sedang berbicara pada saat ini. Mati dulu kalian, baru kalian tembus di dunia ilahi ini. Dan manakala kami hidupkan kalian, baru kalian ngomong, utarakan bagaimana yang kalian lihat tentang dunia kami ini. Dan kami akan membuka profil kami di antara manusia yang buta tuli telanjang, yang tidak tahu mengenai posisi-posisi pribadi kami pada saat ini di tempat kami ilahi ini. Silakan simaklah apa yang diucapkan oleh hambaku anakku ini. Adalah kami yang berbicara langsung, hanya memakai tubuhnya, hanya memakai mulutnya untuk memberikan keterangan yang pasti daripada dunia kami, sehingga kalian dunia manusia tidak menerka-menerka dan saling berbantah-bantah di antara kalian tentang profil kami bertiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang esa. Tidak ada Allah lain selain daripada kami, Allah Yeshua Hamashiach Elohim. Untuk itu kalian dunia manusia harus menyembah kepada kami. Yang kalian dunia kenal adalah secara umum, nama kami adalah Isa Al-Masih, anak Maryam. Tetapi apa kata setan? Dia mempelesetkan cerita tentang kelahiranku. Dia mempelesetkan semuanya tentang kelahiranku, tempatku, tempat tinggalku. Semuanya dia membuat kabur semuanya. Itulah pekerjaan setan. Dajjal 666.
dari dunia yang penuh hawa nafsu dan kenajisan. Dia menyesatkan kalian umatku, umat manusia ciptaanku. Sekarang lihatlah dia, sementara dirantai di sini, diikat. Siapa yang mengikat dia? Akulah, Yeshua HaMashiach Elohim, yang mengikat dia di tempat kami ini. Dia sementara tersiksa dan meraung-raung, ingin segera terlepas rantainya, karena dia tahu bahwa waktu ini sudah sangat dipersingkat oleh Allah Bapa Surgawi. Ketahuilah profil kami ini adalah kami saling bekerja sama di antara ketiga pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalian manusia, jikalau ingin menjelaskan kami, mati dulu, datang dulu kepada kami, wawancara dulu. Ketahuilah dunia kami, baru kalian berdebat di dunia manusia. Ya, manakala kalian ingin membahas dunia kami, maka kalian akan miring setengah, miring kali otak kalian. Karena logika kalian manusia, kami ciptakan tidak sempurna. Logika kalian itu terbatas, tidak sempurna, tidak maha mengetahui segala sesuatu, dan alam kalian manusia sangatlah terbatas. Fisik kalian kami buat sangat terbatas. Tersentuh sedikit, mati. Kena virus sedikit, mati. Kena hal apapun juga, berdarah, tergores. Di hati kalianlah kami tanamkan ada hati nurani manusia. Itulah nilai yang paling tinggi, adalah gambar dan rupa kami di sini, kami tanamkan di dalam diri kalian manusia. Untuk itu, sejahat-jahatnya manusia, ada setitik kebaikan di dalam hatinya. Karena ada gambar dan rupa kami di dalam diri kalian manusia. Yaitu gambar Yeshua HaMashiach Elohim. Yang melalui penebusannya, dia melihat gambar rupa dan dirinya di dalam diri kalian. Sehingga dosa kalian yang sangat besar pun di dunia kami akan terampuni. Manakala kalian memanggil nama ini, Yeshua HaMashiach Elohim, yang dikenal dengan nama Yahweh, yang dikenal juga dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Gelar kami di sini adalah bagi anak domba Allah itu adalah Tuhan. Dialah Tuhan di segala Tuhan. Dialah Allah di segala Allah. Banyak manusia menjadikan Allah-Allah mereka di kehidupan mereka. Baik itu hartanya, baik itu berliannya, baik itu batu-batunya, baik itu pohon-pohon, baik itu matahari, baik itu bulan, baik itu segala bintang-bintang. Mereka menyembah karena mereka buta, tuli, dan telanjang. Tidak mengenal Allah yang benar. Inilah profil Allah yang benar di hadapan kalian manusia. Namanya adalah Yeshua HaMashiach Elohim, Yahweh, yang dikenal dengan Allah yang Maha Kudus. Nama itu adalah nama yang Maha Kudus. Kerajaannya adalah kerajaan yang Maha Kudus. Tidak ada orang sundal, orang najis, penyembah-penyembah berhala, patung, pohon-pohon, dewa-dewi, bintang, bulan, semuanya disembah, batu-batu dicium, semuanya tidak ada. Di dalam kerajaan ini adalah kerajaan yang Maha Kudus. Tidak ada penyembahan berhala, tidak ada orang sundal, tidak ada pesina, tidak ada pencuri, tidak ada pembunuh, tidak ada apapun yang berbau-berbau najis. Untuk kalian datang ke dalam kerajaan yang Maha Kudus ini, kalian harus mencuci baju jubah kalian yang sangat kotor itu, untuk diganti dulu memakai baju kekudusan daripadaku, yaitu perbuatan-perbuatan baik daripada kalian. Harus kalian lakukan, perbuatlah baik kepada sesama manusia. Jangan ada kebencian di hati kalian manusia. Karena roh daripada Yeshua HaMashiach adalah roh cinta damai, roh belas kasihan, roh kasih. Tetapi manakala manusia itu telah memakai roh Lucifer, maka dia akan berubah menjadi ganas, menjadi brutal, menjadi sangat liar seperti binatang serigala, menjadi liar seperti macan yang siap memangsa sesamanya manusia tanpa belas kasihan. Kami ini dari tempat sini membuka
ruang dan kesempatan kepada kalian umat manusia untuk datang sungguh-sungguh bertobat saat ini juga. Datanglah sekarang juga, datanglah, 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 datanglah sekarang juga, karena pintu anugerah kami masih terbuka untuk kalian. Tetapi manakala waktu itu pintu anugerah kami telah tertutup bagi kalian dunia manusia, maka tidak ada kesempatan lagi bagi kalian untuk datang kepada kami. Bertobatlah sekarang dan ambillah gaun yang masih tersisa banyak di dalam kerajaan sorga ini, yang dikhususkan untuk kalian para manusia. Untuk kalian para manusia, undangan terakhir sekarang aku tebarkan dan sebarkan kepada dunia. Untuk sekarang, waktu sekarang, undangan terakhir yang aku sebarkan dan tebarkan kepada kalian dunia manusia. Bagi para penyembah berhala, bagi para pesundal, bagi para pelacuh, bagi para homoseks, LGBT, lesbian, pencuri, pembunuh, penyembah berhala, orang durhaka. Sekarang, buanglah ganti gaun pakaian kalian yang sangat kotor itu, dan datanglah cuci dengan darah penebusan anak domba Allah itu, yang bernama Yeshua HaMashiach Elohim, yang telah tergantung 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Iblis yang telah menggantung dia, tetapi itulah misi karya penyelamatan Allah bagi dunia manusia. Iblis tidak tahu rencana Bapa Sorgawi, dia buta, tetapi melalui karya penebusan Allah itulah terjadilah proses perdamaian antara manusia dan dunia kami ilahi ini. Ketahuilah ini adalah hamba Tuhan yang kami percaya, abdi Allah yang dari tempat kami ini, Allah yang maha tinggi. Kalian jangan melihat rupa, kalian jangan melihat fisik. Manakala roh kami berdiam di dalam diri manusia, manusia yang biasa pun menjadi manusia yang luar biasa. Itulah roh yang luar biasa yang daripada kami, dunia ilahi supranatural. Datanglah sekarang, cucilah semua gaun kotor kalian dengan darah penebusan anak domba Allah, Yeshua HaMashiach Elohim. Datanglah sekarang, selagi pintu anugerah itu masih terbuka bagi kalian. Datanglah, datanglah, datanglah sekarang juga. Hai anak-anak manusia, hai dunia manusia, ketahuilah ini, karya penyelamatan Allah telah berlangsung 2000 tahun yang lalu. Mesias yang telah mereka salibkan adalah Allah yang sesungguhnya, dan Mesias yang palsu yang mereka akan dirikan bait sucinya yang ketiga di tengah-tengah bangsa Israel, itu adalah Dajjal mata satu, Mesias palsu. Mesias bukan Mesias, dia adalah pembinasa yang keji. Rohnya adalah roh pembinasa yang keji, menyamar seperti Mesias. Mesias yang asli, Mesias daripada alam ilahi kami, kalian sudah salibkan 2000 tahun yang lalu. Itu adalah karya penebusan daripada kami, karya penebusan daripada kami untuk dunia manusia, seluruh umat manusia. Kami sangat mengasihi seluruh umat manusia, apapun agamanya. Bagi kalian manusia, kalian sudah terkecoh, kalian sangat dibodohi oleh iblis. Kalian membenteng-bentengi diri kalian, penyembahan kalian kepada Allah melalui versi-versi agama. Bagi kami, dunia alam ilahi tidak memakai agama. Yang kami lihat adalah iman kalian. Kalian beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah yang hidup, yang berkuasa membinasakan baik tubuh, jiwa, dan roh kalian. Atau kalian beriman kepada Allah yang mati, atau kalian beriman kepada batu, atau kalian beriman kepada roh-roh yang mati. Semuanya roh-roh jurang maut. Selain daripada roh kami alam ilahi, Yeshua HaMashiach Elohim adalah berhala. Di hadapan kami adalah berhala. Hanya satu Allah, Allah yang asli adalah Allah Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Rohnya adalah roh cinta kasih, rohnya adalah roh belas kasihan, rohnya adalah roh keselamatan, menyelamatkan semua manusia yang telah berjalan di jalan api kekekalan. Kami sangat sedih manakala melihat berjuta-juta
triliun manusia berjalan di jalan kegelapan, berjalan di jalan api, jalan yang mereka tidak kenal. Allah mereka yang mereka sembah mereka tidak kenal, semuanya mereka tidak kenal. Kenalilah jalan yang lurus itu hanya melalui Tuhan Yesua HaMashiach Elohim. Nabi Isa dan Maryam yang kalian kenal adalah Nabi. Dialah Nabi sekaligus Tuhan. Dia adalah Tuhan sekaligus Allah. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah. Allah yang Maha Kudus, yaitu Allah Tuhan Yesua HaMashiach Elohim. Kenalilah jalan yang lurus itu. Kenalilah sebelum kalian menyesal seketika mana kalian tiba-tiba berpindah alam, baik itu dengan peperangan, baik itu dengan virus, baik itu dengan bencana alam. Virus sampar ini yang aku kirim ke tengah-tengah dunia ini menandai bahwa langkah kakiku akan segera berpijak di tengah-tengah dunia ini. Aku akan segera turun dari tahtaku sini. Aku akan menyambut mempelai-mempelaiku yang cantik, mempelai-mempelaiku yang kudus, mempelai-mempelaiku yang pintar, mempelai-mempelaiku yang bercahaya di hadapan mataku. Karena waktu ini sangat dipersingkat. Untuk itu, bersiaplah kalian mempelaiku yang terindah. Bersiaplah kalian untuk menyongsong aku di tengah-tengah awan-awan ini. Bersiaplah kalian. Jangan kalian takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh. Kalian takutlah kepadaku, Allah Yesua HaMashiach Elohim, yang bisa membunuh tubuh, bisa membunuh jiwa, dan bisa membunuh roh kalian di tempat ini. Di tanganku ini adalah kunci jurang kerajaan sorga. Kunci jurang kerajaan maut. Sorga, jurang maut, kunci kerajaan itu ada di tanganku. Kerajaan sorga dan kerajaan jurang maut ada di tanganku. Ketahuilah ini, kunci itu berada di tanganku. Rohku yang berkata-kata ini adalah roh Alfa dan Omega, yang hanya meminjam dan memakai badan tubuh hambaku ini, abdi Allah yang Maha Tinggi. Percayalah ini. Ini bukan dari dunia manusia, tetapi dari dunia alam ilahi kami di sini, yang kami berkata-kata dari alam sini. Jikalau kalian ingin mempelajari kami, pribadi kami ini, yang tidak terbatas oleh logika manusia, yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun, kalian harus mati dulu, baru kalian wawancara kami, baru kalian yang sungguh-sungguh, informasi yang sungguh-sungguh saya dapat dari alam ilahi. Itu baru informasi yang akurat. Tetapi kami tidak membongkar semuanya itu kepada dunia manusia, karena kami tahu bahwa kalian ini ciptaan kami. Manakala kalian telah mengetahui segala sesuatu yang tidak dibatasi dengan logika kalian ini, maka kalian akan menjadi angkuh dan sombong secara kedagingan kalian. Kalian ini adalah makhluk ciptaan yang lemah, tetapi sangat istimewa di hadapan kami. Kami ciptakan kalian adalah segambar dengan kami. Memiliki hati nurani, memiliki kepekaan rasa, memiliki roh dan jiwa yang bisa terkoneksi dengan dunia kami. Roh kalian terkoneksi dan bisa masuk ke dunia kami apabila kalian bisa membayar harga semuanya. Dengan apa? Dengan penyiksaan dan penderitaan di tangan setan. Barulah kalian bisa tembus kepada dunia kami. Itu harus ada proses uji tes yang kami lakukan untuk kalian ini manusia. Karena kalian ini manusia sangat munafik. Kami tahu bahwa kalian ini memiliki sifat munafik yang sangat tinggi. Itulah kelemahan kalian manusia. Jadi kami, kalau kalian mau ingin ke dunia kami harus tes beberapa ujian tes yang memakan nyawa kalian. Kami harus uji apakah kalian ini benar-benar atau besok-besok akan berkhianat mengikuti jalan Lucifera apabila dibujuk dengan mamon, harta dunia. Ya,
Karena apa? Bagi dunia kami tidak mencintai mamon. Kami tidak mencintai dunia ini. Kami tidak mengasihi dunia ini. Isinya, kami hanya mengasihi kalian umat manusia. Kami tidak mencintai isi dunia ini, tidak. Karena isi dunia ini adalah milik daripada Lucifer. Milik daripada Lucifer. Dia dibuang di dunia ini. Kami sama sekali tidak tertarik. Nah, untuk itu, dunia manusia harus kami tes manakala kalian mau datang di hadirat kami. Kami harus tes dulu, uji tes, lulus apa tidak. Nyawa kalian, harta kalian, jiwa kalian, semuanya kami tes. Lulus tidak. Baru roh kami akan berbicara kepada manusia yang telah lulus. Manusia-manusia yang bercahaya, termasuk dia yang sementara berbicara di kamera ini, adalah manusia yang sangat bercahaya di dunia kami. Dan menjadi perebutan antara kami dan Lucifer. Tetapi anak ini yang sementara berbicara dengan kalian di kamera ini, dia sama sekali tidak tertarik dengan mamon. Dengan harta dunia, dia sama sekali tidak tertarik. Dia hanya mencukupkan dirinya untuk makan, minum, pakaian, bisa gaya-gaya sedikit-sedikit. Itu sudah membuat hatinya bersuka cita. Dari kami dunia ini, ilahi ini, kami tidak mencintai isi dunia ini. Tidak, sama sekali tidak. Karena dunia. Terima kasih brother and sister yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi dalam video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati.